Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi wa ila ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa an-naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wal dalalati al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mendapatkan tauhid dari Allah, duduk di majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riyadul jannah, kebun-kebun surga yang ada di dunia ini adalah majlis ilmu. Kemudian raudhah. Raudhah itu tempat antara kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari, dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu raudhah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, sejauh informasi yang saya peroleh masih dalam keadaan lancar-lancar saja. Padahal di sampingnya, di samping utaranya lagi heboh-hebohnya. Ya, karena Yaman, Oman, nah Oman ini dekat sebenarnya dengan Saudi. Karena perbatasan segitiga kan. Saudi, Yaman, Oman. Nah, Omannya ini sekarang di Hormuz itu armada-armada militer dunia di situ. Tapi alhamdulillah, orang haji seperti biasa sudah ada yang datang, ini mau datang. Mereka, di antara informasi yang saya peroleh, baik-baik saja, tidak ada kendala, tidak ada gangguan, tidak ada kondisi-kondisi darurat, tidak ada delay. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Walaupun dalam sejarah itu ada beberapa waktu jamaah haji terhalang untuk haji. Ya, dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu suatu ketika mau haji dengan rombongan dari Madinah, tidak bisa masuk. Berhenti di Hudaybiyah, balik dari Hudaybiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, keselamatan kepada kita. Saya sering menyampaikan tanda kebaikan keselamatan seorang hamba itu kalau masih di jalan agama. Kesuksesan seorang hamba itu kalau dia oleh Allah masih diarahkan ke agama. Kalau tidak diarahkan ke agama, sesukses apapun dia, tidak akan menemukan kebahagiaan, kebaikan di masa depan.
Itu sudah kaidah paten, pasti, yakin. Hanya kadang-kadang kita ini nggak mau mengambil pelajaran. Tidak ada ceritanya orang berbuat buruk tambah baik, itu nggak ada. Tidak ada itu. Tapi kenapa orang kok masih melakukan keburukan, kejahatan? Padahal sudah tidak mungkin, nggak ada ya. Ya imma kena diuji di keluarganya, di apanya, di penyakit apalah. Dan tidak ada orang baik itu berakhir tidak baik. Tidak ada. Walaupun mungkin berakhir terbunuh, berakhir apa, itu baik. Kenapa? Karena keselamatan, kebaikan itu ketika dia ada di jalan yang diridhoi Allah. Jadi bukan ukurannya ini mati terbunuh, ini mati kecelakaan, ini mati diperlukan. Nah, itu fadilah itu. Para syuhada itu adalah kematian-kematian yang dialami oleh pasukan Islam terbaik itu para syuhada Uhud. Bayangkan coba keadaan Hamzah ketika itu, keadaan Hamzah bin Abdul Muttalib yang jeruannya nggak ada. Apakah itu mati tidak baik? Ya enggak. Itu mati terbaik malah. Jadi apapun keadaan kita, selama Allah masih mengarahkan kita, memudahkan kita, dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa agama ini adalah jalan keluar, kita selamat. Jika seseorang dalam dirinya meyakini selain agama ini adalah jalan terbaik, ini harus banyak introspeksi. Mungkin kita banyak berbuat salah, kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat kekhilafan. Tapi kalau masih yakin bahwa kembali kepada agama jalan terbaik, insya Allah masih di atas hidayah. Makanya ciri hidayah itu 3. Yang pertama, kalau masih yakin bahwa agama itu jalan keselamatan, jalan terbaik yang ditempuh dalam hidup. Yang pertama. Walaupun dia banyak dosa, banyak kesalahan, tapi kalau masih yakin bahwa agama ini adalah solusi, agama ini adalah jalan keselamatan, dia mengakui dia masih belum mampu menjalankan agama dengan baik, tapi masih berusaha, ini masih di jalan hidayah. Kemudian yang kedua, merasakan perbedaan antara agama dan selain agama, antara tersambung dengan Allah dan tersambung dengan selain Allah, bisa membedakan. Dia merasakan bahwa ketika taat kepada Allah, ada kenikmatan, ada ketenangan. Ini masih di atas hidayah. Orang-orang begini. Maka jangan heran, kadang-kadang ada orang jahat, tapi kok husnul khatimah ya. Saya yakin, di hatinya yakin dia, walaupun berbuat jahat, dia enggak mengiyakan itu. Mesti nyesal dia. Makanya, kalau orang masih nyesal dengan dosa-dosanya, itu sebenarnya masih di atas hidayah. Dan dia akan terus terganggu dengan penyesalan itu. Kemudian yang kedua, merasakan bahwa agama ini memberikan kedamaian, ketenangan. Itu yang kedua, itu cirinya dia masih ada di jalan hidayah. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu potensinya besar, peluangnya besar diberikan kepadanya sebesar apapun dosa. Kemudian yang ketiga, dalam bab ini ada tawakal. Ini kan kita di bab yakin dan tawakal. Ini di akhir bab ini ada doa. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis-hadis dalam bab yakin dan tawakal yang berjumlah 11 ini, Imam Nawawi itu meletakkan hadis enggak sembarangan. Nah, asal ini bab tawakal letakkan enggak. Jangan begitu kita menyikapinya. Imam Bukhari aja mengumpulkan hadisnya itu. Beliau hafal sampai 600 ribu hadisan. Tapi dalam kitab sahihnya hanya 7.000 berapa itu. Itu dipilih seperti itu butuh waktu yang lama. Setiap hadis dia surat istikharah. Setiap hadis mau diletakkan dalam kitabnya, dalam babnya itu surat istikharah. Artinya dari 11 hadis dalam babun fil yaqini wat tawakkul, dalam bab keyakinan dan tawakal itu hanya ada 2. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diinginkan
disertai dengan keyakinan. Usahanya itu kalau berikhtiar jangan ragu-ragu. Ini kadang-kadang kesalahan yang tidak disadari oleh mereka yang tidak tidak mampu mencapai apa yang diinginkan. Ketika berikhtiar tidak yakin ini. Tidak yakin. Yo bismillah lah, nanti untung ya, enggak untung ya. Enggak, harus yakin ketika bismillah. Inilah idza azamta. Kalau sudah azam itu harus yakin. Baru tawakal ala Allah. Karena kadang-kadang hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita ingin. Makanya ini babun fil yaqini wat tawakkul. Keyakinan dan tawakal ini dijadikan satu oleh Imam Nawawi. Karena ada dua. Yang pertama, orang ini dalam beraktivitas harus berikhtiar dengan disertai keyakinan. Di samping itu juga berbarengan doa dan harapan. Harapan dan keyakinan beda loh ya. Yakin dan berharap itu beda. Berharap itu artinya melakukan satu permohonan. Setelah dia melakukan ikhtiar, kita baru tawakal, harapan namanya. Penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal ini kalau dilakukan, mau jadi apapun sukses. Mau jadi apapun. Mau jadi orang alim, mau jadi pengusaha sukses, mau menjadi pejabat tinggi sukses. Hanya kadang ketika menjalani prosesnya itu ya kembali kepada tadi, taraddud, ragu-ragu aja. Itu jadi mau jadi apapun sebenarnya di dunia ini Allah membuka. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada keinginan kuat, ada jalan. Yang penting kuat keyakinannya. Nah, di bab terakhir atau di hadis terakhir dalam bab ini kita sampai kepada doa ini. Jadi hadis ke-9, ke-10 dan ke-11 ini doa. Monggo dibaca, kalau yang bisa, kalau nggak bisa ya minimal baca sebagian nggak apa-apa. Di doa itu sebagian dibaca nggak apa-apa. Contoh misalkan kita baca sekarang hadis yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ad-dharain. Ila an qala at-tasi'u, hadis yang ke-9 an ummul mukminina, diriwayatkan dari ummul mukminin Ummu Salamah. Wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah. Nama Ummu Salamah ini Hindun bintu Abi Umayyah, Hudzaifah al-Makhzumiyah. Jadi dari kabilah al-Makhzumi. Itu Ummu Salamah, salah satu istri Nabi yang dikatakan paling cerdas, paling cantik. Ada dua, Sofia dan Ummu Salamah. Min ajmalin nisa, dalam kitab disebutkan. Wa kanat min ajmalin nisa. Tapi beliau dinikahi Nabi SAW setelah ditinggal oleh suaminya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu termasuk yang gugur dalam medan perang. Kemudian banyak anaknya beliau. Makanya ketika Nabi ingin menikahinya, jangan Rasulullah saya banyak anak. Beliau jujur, cerdas apa adanya, pedas. Ummu Salamah, wanita terbaik dari ummahatul mukminin, dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk perempuan yang pertama kali masuk Islam. Nabi beberapa tahun berdakwah itu beliau dan suaminya Abu Salamah sudah masuk Islam. Dikatakan sampai beliau ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia itu di tahun ke-5 kenabian. Nabi memerintahkan sahabatnya setelah 5 tahun berdakwah, banyak sahabatnya itu disakiti. Maka kemudian dia mengutus utusan ke Raja Najasyi agar sahabatnya ini sementara hijrah ke sana. Nah, termasuk yang hijrah ini Ummu Salamah ini. Ummu Salamah. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, karena beliau kalau dikumpulkan hadis-hadisnya itu berjumlah sekitar 300 hadis dan 378 hadis. Dan Imam Bukhari
yang hanya meriwayatkan sendirian itu hanya 3 hadis. Kalau Imam Muslim meriwayatkan dari beliau sanadnya yang infirad, yang sendirian itu 13. Nah ini termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, kalau keluar dari rumahnya, Nabi kalau mau keluar, qala, beliau mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ini hafal semua Pak, ini mesti ini. Jangan lupakan ini. Subhanallah, subhanallah. Saya tadi mau berangkat itu mikir-mikir tadi. Kenapa? Karena hampir ada kecelakaan. Di depan saya itu ada truk, bannya 2 itu melundung, mungkin ban lepas. Saya nggak tahu. Cepat. Jadi mobil saya tuh, tapi nggak oleng. Alhamdulillah. Saya habis itu mikir, ini kalau mati berarti ada yang bocor atau yang roh. Ban itu dilewati. Untuk mobil saya ini jangan, mobil ini agak tinggi. Saya begini, saya apa nggak doa tadi ya? Jadi setelah itu saya mikirnya tuh begini. Saya kan mau ke sini kan jam setengah 4. Ini ya kalau mati nih tak telepon Pak Zen aja. Mati ima ya kodinya atau apanya hancur tuh. Tapi ketika itu saya biasa aja. Jadi saya mikir begini. Tadi saya doa apa enggak ini? Ya, tadi kan ternyata saya pikir saya berdoa. Kok ada bisa begini? Nah, dipikir lagi. Saya doa Pak, biasa. Ini saya baca terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di pintu, kalau saya mau keluar ke pintu saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat, doa ini dibaca Nabi SAW. Ini hadisnya ya. Itu beliau mengucapkannya, ini riwayat lafadznya Abu Dawud. Ma kharaja Rasulullah SAW, tidak keluar Rasulullah SAW min baiti, dari Ummu Salamah juga, dari rumahku, kecuali rafa'a tarfahu, beliau mengangkat pandangannya ila sama, ke langit, kemudian membaca doa keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udallai. Jadi beliau keluar rumah itu melihat ke atas. Allahumma inni a'udzubika. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke atas. Ini ada hadisnya. Jangan, saya sering ditanya, Ustaz memang ada tuntunannya kalau lihat ke atas. Ini ada hadisnya ini. Riwayat Abu Dawud seperti itu. Rafa'a tarfahu ila sama. Jadi sebelum membaca ini, doa ini, beliau mendongakkan pandangannya ke langit. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nah ternyata saya pikir-pikir tadi, alhamdulillah kan, alhamdulillah, nggak ada apa-apa, saya nggak jatuh, saya nggak nabrak, sampai ke sini aman, nanti saja nggak ada yang bocor. Berarti saya begini, ya ini hanya ujian saja, atau ingin memberitahu saya karena saya mengingatkan ngaji ini bahwa doa itu akan menjagamu. Dijaga, alhamdulillah. Saya tadi nggak ada apa-apa. Padahal itu seperti orang tabrak. Ya harusnya saya itu mengguling gitu, karena saya kecepatan 70. Harusnya saya guling. Itu kayak datar aja gitu. Ban truk itu. Dua bukan satu, 2. Cedak. Orang-orang samping itu ini. Nah, yang pertama, apakah saya berdoa? Iya. Nah, mau nyampe sini saya lihat semuanya aman. Inilah barokahnya doa. Jadi Allah itu ingin menampakkan kalau kamu berdoa, mungkin ada kejadian itu mungkin harusnya tidak selamat menjadi selamat. Nah ini penting, doa itu penting. Sampai guru saya itu bilang begini, kalau kamu itu akan celaka, biasanya lupa berdoa.
Ada orang itu doa terus pokok mana-mana doa ya. Nah, ketika dia akan mengalami kecelakaan, tiba-tiba lupa gitu Pak. Bukan nggak mau berdoa, lupa. Lupanya sebab keburu, sebab bingung. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, khususnya doa-doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam 3 hadis terakhir di Babul Yakin dan Tawakal ini, minimal kita hafal dan diistiqomah. Tidak usah dibaca semua, banyak Pak doa-doa Nabi banyak. Nah, di antaranya ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan. Au azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Audlima au udlama, mengzalimi atau dizalimi. Ini penting ini. Ajhala, saya melakukan tindakan bodoh, au yujhala alayya, atau ada orang yang melakukan tindakan bodoh kepadaku, dimarahi, disupport ya. Itu hanya ini lengkap ya. Wa min ya'udzuban adilla au udlama, azilla uzalla, adlima udlama, ajhala yujhala. Ada kok, tinggal panjenengan aja. Nah, kalau memang ini agak sulit, ya yang pertama ini gampang ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu aja. Penting. Nah, kadang-kadang saya juga kalau keburu ya ini aja yang pertama ini insyaallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dan Nabi mengajarkan ini dalam sebuah momen. Sampai suatu ketika saya membaca gini. Kadang-kadang yang paling menakutkan kita itu kan ketika ada kilat itu Pak, guntur itu. Apa namanya? Sudah hujan kadang ini ya. Ini Ibnu Abbas berkata, kalau mendengar itu kemudian mengatakan Allahumma la takunni bi ghadabika wa la tuhlikni bi adzabika. Kalau masih kena sambar petir itu, saya jaminannya. Ini beliau mengatakan itu, doa itu nggak main-main. Kadang-kadang kita kalau di rumah di dalam ya nggak lihat apa-apa. Kalau pas di luar kita pakai mobil, hujan dengan itu kita melihat kilatnya, kita mendengar suaranya. Itu kan menakutkan. Coba dengan berdua dengan istri atau kadang-kadang kalau kita masih kuat, nah itu kan apa? Gitu kan, larilah mobil. Ya kita baca Allahumma la tuhdulni bi ghadabika wa la tuhlikni bi adzabika. Karena saya pernah ke Malang tuh dengan istri saya. Itu istri minta berhenti terus. Minta berhenti terus. Jangan, berhenti aja. Saya nggak bisa lihat itu. Insya Allah nggak akan. Saya ingat itu Ibnu Abbas itu. Kalau ada seperti itu, kejadian seperti itu, baca Allahumma la taqtulni bi ghadabika wa la tuhlikni bi adzabika. Ini hadis. Jangan bunuh ya Allah aku dengan murkamu ini. Jangan binasakan aku la tuhlikni bi adzabika, dengan azabmu. Kalau memang harus diazab, jangan binasakan dengan petir ini. Itu aman itu. Ya rasa takut ada. Tapi kalau saya yakin itu luar yang di perjalanan, lagi di area terbuka, ya baca itu Allahumma la taqtulni bi ghadabika wa la tuhlikni bi adzabika. Bismillah. Dan insyaallah. Dan itu apakah ada ijazahnya? Ya enggak, itu kan umum itu. Seperti ini hadis-hadis warid dari Nabi SAW, tidak perlu ditanya. Semua apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW yang diterangkan oleh sahabat-sahabatnya diamalkan. Hanya kita ini kan banyak yang diamalkan dari doa-doa, ambil salah satunya. Ambil salah satunya. Nabi SAW banyak mengajarkan itu. Hanya kadang-kadang kita tidak peka. Orang yang membaca dua ayat akhir Al-Baqarah di awal malam, kafatahu itu cukup dua ini akan menjaganya di malam itu, dari kecurian, dari santet, dari apa? Di malam itu, apakah di rumah? Ya enggak, dimanapun. Khususnya yang sering keluar itu, yang sering di lapangan itu, baca itu. Dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu amanah Rasul.
Tapi biasanya dibaca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebenarnya yang disebut oleh Nabi ada dua surat yang bercahaya. Itu dua ayat. Ya, itu yang dari amanah Rasul itu. Amanah Rasulu bima unzila ilaihi. Itu kan dua ayat terakhir dengan la yukallifullahu nafsan itu kan dua ayat terakhir. Baca di awal malam, khususnya yang bekerja lapangan ini di malam hari, yang berangkat, yang biasa kemana malam hari kemana, baca itu, wes selesai saja. Mau ada apa-apapun, ya, apalagi berkendaraan gitu, ya kadang kan nggak ada yang tahu, mau pecah ban ke, mau mogok, mau apa. Kalau artinya kalau Nabi mengatakan kafatahu, dua surat ini akan mencukupkan dirinya, artinya apapun ada solusinya itu, tidak perlu khawatir. Ya ini kalau bisa ya ini dibaca ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla. Nah, untuk menghafal doa yang seperti ini, kalau sudah usia itu Pak, dibaca dulu. Saya sering menyampaikan, orang di usia 50 ke atas itu kan hafalannya sudah enggak seperti dulu Pak. Kecerdasannya juga enggak seperti dulu. Saya punya jemaah itu usianya pensiun, tapi ingin hafal Quran. Saya bingung ya. Bingung. Yang saya ketahui dari pengalaman dan bacaan ini, orang ingin hafal misalkan satu surat Al-Baqarah, surat misalkan surat pendek seperti Yasin, seperti Al-Mulk, keluarnya. Itu kalau di usia 70 sampai 80 itu 2 tahun Pak. Tapi dibaca satu kali tiap hari. Satu kali tiap hari itu 2 tahun baru nanti bisa hafal, tapi harus diikuti niat. Ada orang itu, bukan orang di masa saya, ingin hafal Al-Mulk atau Al-Mulk Pak. Tabarakalladzi, itu kan hadisnya bisa menjaga siksa kubur kan. Jadi surat nanti yang akan menjadi penghalang siksa di kubur itu surat Al-Mulk. Dibaca setelah Isya atau sebelum tidur. Setelah maghrib. Karena Nabi itu mengatakan barang siapa yang membaca sebelum tidur 30 ayat Al-Mulk atau As-Sajdah. Tapi yang sebagai penghalang siksa kubur itu Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan upayakan ini diniatkan hafal. Diniatkan hafal itu artinya ada di dada kita gitu loh, di otak kita gitu. Quran itu Pak kalau dihafal dibawa sampai mati. Panjenengan hafal Al-Mulk, baca panjenengan baca hafal qul huwallahu ahad, dibawa sampai ke surga enggak mengganggu. Iya, dibawa itu, enggak hilang. Kita mati, kita hafal qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dibawa terus itu nanti. Kita jadikan hujjah. Kita mungkin hanya hafal surat-surat pendek terakhir, dijadikan hujjah. Nah, untuk kita mempertahankan hafalan itu dibaca setiap waktu minimal ya seminggu sekali minimal. Makanya panjenengan kalau sholat sunat atau itu bacaan suratnya jangan itu saja Pak. Eman. Misalkan saya kalau qobliyah subuh membaca Al-Fil dan Quraisy, Alam Nasr tak baca ini. Begitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak hilang. Karena Quran itu kalau tidak dibaca 2 minggu atau 15 hari itu goyah. Goyah enggak hilang, goyah. Kalau sebulan tidak dibaca mulai kehilangan 1-2 kalimat. Begitu Quran itu begitu. Nah di usia tua ini tidak perlu nambah banyak dulu. Apa yang pernah dihafal kembalikan. Cara mengembalikannya ya dibaca lagi. Gak usah ngoyo ngapal. Kalau ngoyo ngapal itu nggak bisa. Kadang-kadang pagi hafal, siang hilang. Ya, apa itu kan ada setoran, ada meroja. Di Al-Farah itu begitu sistemnya. Pak kamu ngapal, itu monggo, apa-apa. Semangat kan kita harus itu. Dikasih ini Pak, sampean setor dulu besok dari mana, Anas sampai mana. Kenapa nyetor enak? Nah, ini nanti sebelum nyetor lagi merojah dulu yang kemarin. Hilang.
lupa lagi. Kadang urutannya nggak tahu. Nah inilah, maka dari itu, kalau usia kita ini sudah sepuh dah ya, apa yang pernah kita hafal itu kembalikan dulu. Sedikit-sedikit kembalikan, nggak perlu ngoyo. Misalkan kita ingin menghafal al-mulk setiap isya, dari surat isya sampai itu masa nggak bisa baca. Alladzi biyadihi mulku. Memang salahnya kadang-kadang nggak bisa baca. Kenapa ya? Artinya nggak punya waktu. Ya sibuk ini keluar apa, sehingga tidur dia nggak sempat baca. Nah itu masalahnya masalah kita, bukan masalah. Jadi orang 70 sampai 80, kalau al-mulk itu diulang-ulang setiap hari dengan ada niat menghafal, itu hafal dengan sendirinya apa? Kalau usia 60 sampai 70 itu putus tahu. Enggak ngoyo ini, pokoknya tiap malam dibaca terus, tiap malam dibaca, nanti setahun tuh wis enggak usah baca. Enggak usah megang. Yang penting niat baca terus. Kalau di usia 40 sampai 50 itu biasanya 6 bulan sampai. Ini risetnya begitu, risetnya begitu. Dan ternyata mujarab, memang mujarab. Saya contohkan ya ke anak-anak saya, ke istri saya dulu pertama. Mau di mobil, mau di rumah, pokoknya antara setelah isya atau sebelum tidur itu harus baca al-mulk. Ya sekarang nggak usah megang, Pak. Istri saya dulu. Iya. Saya nggak pernah ngapal ya, kok hafal ya? Sekarang mesti mudah ya. Anak saya itu ya begitu, karena di tempat saya itu santri itu setelah isya harus baca al-mulk, harus. Jadi kalau tua, kata saya, semua amalan yang sampai ini jangan sampai hilang. Baca sampai tua, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi apa saja. Ini baca dibawa sampai mati. Karena orang masuk surga itu ya nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadz. Ya, pejabat bisa masuk surga, pekerja swasta ya masuk surga. Sama, potensi masuk surganya itu sama. Ya kiai juga ustadz kalau apa nama tidak melakukan perintah orang disuruh sendirinya nggak nyuruh ya. Jadi lebih parah. Ya sama. Yang jujur dari pejabat masuk surga, ya yang nggak jujur ya itu neraka ya. Sama, potensi kita ini semuanya sama. Mau jadi ahli surga itu sama semua. Jadi jangan pernah kayak saya ini banyak dosa. Ya enggak. Yang penting kita jujur, baik, benar. Nah, insya Allah semuanya akan selamat. Kemudian al-ashiru. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihah. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih wa hadha al-hadis. Al-ashiru hadis yang ke-10 an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baiti." Ini yang kedua. Barang siapa yang mengucapkan, artinya kalau dia keluar dari rumah. Ini kalau mau keluar ke rumah ini. Ini tidak perlu kalau ingin selamat baca ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sama, Pak. Dua hadis ini pertamanya sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Makanya minimal Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah jangan sampai hilang ini. Apakah harus perjalanan jauh? Ya nggak harus perjalanan jauh. Kalau bisa nggak harus naik mobil, nggak harus. Ya kita dari rumah mau nongkrong, mau nongkrong bang. Di Arab itu orang-orang suku-suku itu habis isya bisa nongkrong kayak santai, minum kopi, teh. Ya, satu temenan. Ternyata di sini ada juga ya. Saya lihat di samping jalan itu kayak bahagia dengan generasinya. Di Arab juga sama Pak begitu. Jadi di depan masjid itu ada semacam meja, ada itu habis sholat mereka itu minum kopi, makan apa. Ngobrol dengan segenerasinya itu, ngobrol kayak. Nah kalau kita keluar dari rumah mau seperti itu atau mau kemana, mau ke pasar, jangan lupa bawa baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada kejadian unik itu, ada orang Pak duduk di samping jalan, di seberang di dekat rumah saya. Itu ditabrak mobil, padahal dia duduk-duduk di pinggir jalan. Mobil itu, jadi nggak nyeruduk dia gitu dan teman-temannya. Mati satu, yang lain bukan luka. Saya kan mengambil pelajaran. Iya ya. Ternyata orang duduk di pinggir jalan itu potensi meninggalnya juga ada. Diseruduk Pak. Ada kecelakaan mungkin apa? Akhirnya dia orang yang duduk-duduk itu banyak yang luka-luka, banyak yang satu mati. Tapi insya Allah kalau baca Bismillah itu Allah mungkin nggak nyeruduk ke kita lah. Jadi yang penting mau keluar rumah jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau bisa ini hadis yang kedua, wala haula wala quwwata illa billah. Nah ini paling gampang ini. Nabi mengatakan, siapapun yang keluar rumah baca ini gampang Pak, insya Allah hafal semua ini. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk yang saya baca karena gampang. Gampang ini bisa semua. Nah ini eman kan. Pertama kalau kita niatkan ini ikut anjuran Nabi, dapat barokahnya, pahalanya. Kan beda Pak dengan ngarang-ngarang sendiri itu. Ya enggak apa-apa boleh. Ya kalau keluar rumah kan baca qulhuwallahu, baca qul binnas, baca qul falaq, baca ya hayyul qayyum apa. Ada tuntunannya ya enggak ada. Ya lebih baik kan kayak gini. Minimal kalau kita baca ini ikut anjuran Nabi, ini sunnah qauliyah namanya, qauliyah. Ucapan ini kan dapat pahalanya gitu. Dapat pahalanya, dapat manfaatnya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Pendek. Yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita. Maka dikatakan kepada orang yang membaca ini, hudita, kamu sudah diberi petunjuk, wa kufita, kamu sudah diamankan. Kufita itu bisa dicukupkan, aman, kamu aman, sudah aman. Wa wukita, kamu sudah dijaga. Hanya kamu keluar ini insya Allah akan berada di pihak yang benar. Yang pertama, hudita. Kufita, kamu akan aman. Jadi akan aman. Kufita itu kahayati. Allah akan memberi kecukupan, keamanan. Kemudian yang ketiga, kamu dijaga. Kufita, kamu dijaga. Watanaha anhu syaitan, sampai syaitan pun itu akan menyingkir. Tanaha itu menyingkir. Syaitan aja menyingkir Pak. Jadi syaitan itu menyingkir. Saya dulu pas awal-awal itu datang dari Timur Tengah ini. Kadang malam itu masuk ke tempat-tempat gelap, takut. Kayak ada sesuatu. Tapi ya ramah-ramah enggak. Ya baca doa. Jadi yang begini, kalau ada setan mau baca doa tetap ada, enggak. Setan itu bisa lari kalau kita berdoa, lari. Ketika itu, ini saya contohkan supaya kita itu bisa mengambil pelajaran. Ada orang kesurupan. Saya kan bukan ahli ruqyah kan, itu kan orang seperti itu ada ahlinya. Terus ada orang itu yang meruqyah itu dibacai apa ayat kursi itu kok ketawa-ketawa itu. Dan orang kesurupan itu berubah Pak suaranya. Ya benar, ini bukan tahi. Saya lihat ada orang perempuan kesurupan, suaranya laki-laki. Suaranya itu Pak laki-laki. Saya begini, kok berubah suaranya. Nah ditanya itu nyambung gitu oleh yang meruqyah itu. Kamu dari mana? Saya dari sini. Kenapa kamu ini? Jawabnya dia lagi. Nah, momentumnya saya kan hanya mengambil pelajaran saja. Dia kan nggak bisa, nggak tahu caranya. Mau meruqyah itu banyak teman-teman saya yang bisa banyak. Ada latihannya, ruqyah. Saya nggak mau masuk. Bismillah lah. Jadi ada teman saya kalau mau meruqyah itu ada ustaz di mangrove itu. Jadi ajak terus itu untuk masuk. Enggak. Alhamdulillah saya sampai sekarang aman-aman saja. Jadi
dibacakan ayat kursi. Ketawa itu Pak. Saya begini, ayat kursi itu pernah dibacakan Abu Hurairah kepada jin yang mencuri apa itu? Mencuri gandum ya. Ada jin, kalau nggak tuyul ya. Ada jin itu kan ketika itu Abu Hurairah disuruh jaga Baitul Mal, gudang itu Pak. Ada orang dia ngambil itu terus, tapi kelihatan orang itu. Nah ditanya, ini kok kehilangan terus ini? Diambil sama dia, dipegang oleh Abu Hurairah. Kalau terakhir itu dipegang oleh Nabi, kan lapor ke Rasulullah, semalam ada yang ngambil ini. Oh iya, nanti akan datang lagi dia. Kalau datang lagi pegang, datang lagi, ya dipegang, enggak. Rasul ingin kamu tak bawa ke dia, jangan. Kalau kamu melepaskan saya akan memberitahu satu ayat dalam Al-Quran yang akan menghindarkanmu dari gangguan jin manusia. Apa itu? Ayat kursi. Besoknya ditanya, kok nggak dibawa? Saya yakin datang. Iya datang. Tapi dia mengadakan ayat kursi. Shadaqa wa in kadzab, kata Nabi. Benar dia. Ayat kursi itu bisa menghilangkan setan, tapi dia pembohong. Kenapa Rasulullah? Ya karena dia memang pembohong. Dia setan, ya. Jin yang bukan muslim. Nah artinya kalau ayat kursi itu untuk menjaga diri kan. Tapi kenapa tadi kok nggak mempan? Nah di sini ini kan masalahnya. Sekali lagi kalau kita menolong seperti ini, jangan menyalahkan ayat kursinya. Jangan menyalahkan ayat kursinya. Jangan, karena kadang-kadang kita begini Pak, saya sudah ikut anjuran Ustaz, sudah ini kok tetap saja. Sehingga dia menyimpulkan agama itu ini nggak benar. Benar. Jadi mungkin orangnya yang meruqyah itu yang ada masalah dengan dia itu. Mudah-mudahan dipahami. Wa tanaha anhu syaitan. Jadi setan itu akan menyingkir. Hadisun hasan. Ini hadis hasan. Zad Abu Dawud berkata menambahi hadis ini, fayaqul yakni syaitan li syaitanin akhar, berkata setan kepada setan yang lain, kaifa laka bi rajulin, bagaimana kamu bisa menggoda seseorang? Qad hudiya, sudah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufiya, sudah diamankan oleh Allah. Wa wuqiya, sudah dijaga oleh Allah. Enggak bisa, kita enggak bisa ganggu orang ini, enggak bisa. Setannya ngomong ke setan yang lain. Ini hadis Pak. Setannya ngomong ke setan yang lain, kita nggak bisa ganggu orang ini. Berarti manusia yang lalu lalang itu ya ada manusia yang oleh setan bisa digoda, ada manusia yang oleh setan tidak bisa digoda. Ada yang begitu Pak. Jadi tidak semua sama manusia. Tapi kan tidak sama dalam pandangan setan yang menggoda. Itu yang kedua. Jadi kalau kita keluar rumah, jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Ini hadis tambahan, ini hadis ini. Itu mau baca sendiri enggak apa-apa. Mau baca ayat kursi kah? Mau baca, saya sama ustaz saya disuruh baca Ustaz Qul huwallahu ahad 11 kali. Enggak apa-apa, monggo. Tapi kalau dalam pandangan saya, apa yang ada dalam hadis-hadis ini sebenarnya sudah cukup. Mau ditambahin monggo, mudah-mudahan dapat pahala dari mereka. Wa an Anasin radhiyallahu an, yang terakhir dari bab yakin dan tawakal ini adalah hadis Anas. Jadi yang pertama hadis Ummu Salamah, kemudian hadis Anas, dan yang terakhir juga hadis Anas. Radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bersaudara di masa Nabi SAW. Ada dua orang bersaudara. Wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi SAW. Nah, dua orang bersaudara ini salah satunya datang kepada Nabi, sowan ke Nabi. Ada dua orang saudara Pak. Yang satu ini datang ke Nabi. Wal akhar yahtari. Datang ke Nabi itu bukan minta solusi. Artinya dia itu ngaji itu Pak. Ada dua saudara, yang satu ini ngaji terus ke Nabi, ngaji itu ya. Wal akhar yahtari, yang lain bekerja.
Nah, yang lain bekerja, ya jadi pengusaha, pokoknya bekerjalah. Fasyakal muhtarif akhah. Nah yang bekerja ini kemudian mengadu kepada Nabi Rasul, saya punya saudara itu kok nggak kerja dia itu. Nah, saudara saya ini nggak kerja. Nah, maka kadang-kadang saya beli Nabi Rasul adalah Allah turzaqu bihi. Ya sudah kalau memang dia apa namanya tidak mengganggu dan cukup dengan itu la'allaka kan kamu kadang-kadang harus membiayai dia la'allaka turzaqu bihi. Mungkin rezekimu itu sebagian datang kepada kamu disebabkan dia. Tapi sekali lagi ini dipahami bukan karena malas ini Pak ya, bukan karena malas. Bukan karena malas. Jadi kalau kita oleh Allah diberi tugas untuk membantu, itu jangan pernah bosan. Misalkan contoh nih, kita punya saudara atau kerabat lumpuh nggak bisa kerja. Sekarang kan banyak Pak, stroke lah, banyak penyakit macam-macam. Nah kalau kita oleh Allah diarahkan ke sana, bantulah semua. Tapi sekali lagi kalau bukan karena malas, artinya jangan pernah begini. Oh dianya mangan, oh apa? Jangan pernah begitu. Kenapa? La'allaka turzaqu bihi, itu bisa menyebabkan rezeki kita tuh luas. Saya punya satu pengusaha di Bandung. Di Bandung itu dia menjadi pengusaha sukses sebabnya karena dia dengan semangat dan yakin senang, artinya enggak berat dia membantu adiknya yang lumpuh bukan lumpuh dia. Jadi dia menyewakan orang untuk memberi makan dia. Bahkan dicarikan untuk bisa baca Quran. Itu dia cerita begitu. Subhanallah kan. Subhanallah. Mungkin karena sebab barokahnya adik saya ini saya bantu dia. Dan diberi keyakinan dalam dirinya, semangat dia ini. Oh. Ya mungkin masuk ke dalam hadis ini. La'allaka turzaqu bihi, bisa jadi rezekimu itu disebabkan itu. Disebabkan itu. Jadi harusnya rezeki dia tapi masuk ke kamu. Jadi itu masuk ke kamu, ini sukses. Bulan ini sukses. Dagang ini sukses. Hanya buat semacam apa kan? Dan dia semangat. Oleh Allah itu pertama diberi kesemangatan untuk bekerja dia. Yang penting dari garis Pak, yang penting bukan karena atau bukan karena nakal gitu. Saya juga sampaikan ini karena memang saya sering dimintai pendapat kan. Masih Ustaz, si sehat ini nggak mau tapi sedikit saya pemerah dibantu waktu disalahkan ini. Ya kalau seperti itu ya harus diberi briefing. Jadi kasusnya itu tidak kemudian ini dijadikan sebagai dalil. Pokoknya kamu harus bantu saya. Kalau kamu bantu saya, kamu rezekimu akan lancar. Lah ini bahaya ini. Ini membahayakan ini. Bahaya terhadap dirinya dan membahayakan. Maksudnya ustadz hati-hati ustadz ini. Siapa ada ustadz? Saya ustadz. Jadi enggak jangan sampai dijadikan sebagai alasan itu. Kamu kalau membantu saya, kalau ingin dapat ini, kamu dapat ini. Kalau kamu begini, gua akan ya modus kalau bahasa kasarnya itu modus. Hanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau memang Allah menguji keluarga, misalkan di situ ada yang lumpuh, stroke, itu jangan pernah bosan. Niat pertolongan kita nggak punya niat bantu. Khususnya sekarang penyakit yang umum itu, stroke itu penyakit umum itu. Ternyata bukan orang tua. Kemarin zaman saya usianya 30-an, stroke. Loh, kok bisa stroke? Ya nggak tahu. Kok bisa stroke ya? Kok 30-an? Nggak tahu tuh. Saya kira pertama itu penyakitnya orang tua. Ternyata anak muda juga bisa stroke. Nah itu membuat saya hati-hati. Guru saya itu mau ke rumah istrinya, mertuanya itu hari raya, di tengah jalan, stroke-nya di tengah jalan, lepas nyupir.
Biasanya ada supirnya. Beliau sendiri yang nyupir. Depan istrinya beliau nyupir. Itu langsung gelap katanya. Saya kan ke beliau. Dan sebelumnya itu dia makan cumi kalau apa nggak? Satu piring atau apa dengan tamu? Saya dengan tamu, jadi nggak makan nasinya, cuminya saja. Ya, jadi ceritanya itu artinya kita ini kalau ingin keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ada apa-apa itu aman. Andaikan kita harus mati pun, insya Allah kita matinya mati husnul khatimah. Karena hudita, ufita, wukita. Ini. Kita nggak ada yang tahu kita keluar rumah apakah bisa balik lagi, nggak ada yang tahu. Tapi andaikan kita sudah berdoa, insya Allah ada apa-apa pun kita akan aman dalam arti selamat diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita untuk lebih baik, untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Monggo Pak. Ini hadiah penanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Supir, ya, ya. Wah, ya. Paham, paham. Apakah doa jenengan mencukupi gitu ya? Baik. Ya bismillah. Ini saja dulu nih, nggih. Ya, Assalamualaikum. Itu memang Pak begini. Ya supir, ya anak kita, ya apa namanya keluarga ya. Kalau kita ini naik mobil kendaraan, itu kalau bisa jangan langsung nyetir musik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sopirnya awam, sopir itu nggak semuanya bisa bisa baca doa Pak, nggak semuanya. Tapi insya Allah dia kalau Muslim bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau non Muslim, supirnya saya serahkan kepada dia. Tapi ketika mau berangkat itu sebagai seorang Muslim sunnahnya berdoa. Minimal kalau supirnya ini awam itu dia memang nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, sudah Pak tolong baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia mengucapkan dengan doa-doa bahasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu minimal seperti itu niatkan mengikuti anjuran Rasulullah SAW bahwa ketika kita akan keluar rumah jangan lupa diawali dengan doa. Jadi apakah doa kita itu doa kita termasuk kepada kita dapat sunnahnya. Tapi apakah supir ini juga tercover oleh kita? Tidak. Supirnya tercover oleh kita ya tidak. Tapi kita dapat sunnahnya. Minimal ya kita juga baca supaya ada doa yang dipanjatkan ketika kita akan berangkat. Jadi itu bisa diberitahukan kepada supirnya Pak. Jadi kalau mau starter mobil, mau manasi, mau memulai, baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dan itu kalau kita yang minta, insya Allah mereka bisa. Dan mudah-mudahan dijadikan kebiasaan. Nah, monggo. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya,
Tuh. Hmm. Berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan tadi di akhir itu kan. Sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak kita atau dengan keluarga kita yang itu bukan pilihan dia. Orang-orang lahir seperti itu, berkebutuhan khusus itu bukan pilihan dia. Andaikan dia mau bisa milih, ya dia milih nggak seperti itu. Andaikan ibunya bisa milih, nggak akan milih seperti itu. Tapi adanya di tengah-tengah keluarga itu ada kebaikan yang ingin Allah. Ya bisa mungkin ada apa, bisa apa. Dan dari kesabaran itu nanti akan menjadikan dia dan yang bersama dia itu dalam rahmat Allah Subhanahu. Jadi panjenengan yang pertama, sejauh yang saya pahami dan saya dengar informasinya, itu sulit disembuhkan kalau memang lahir, dari lahirnya begitu. Maka karena sulit disembuhkan, ada terapinya ada, tapi tidak menyembuhkan total, hanya meringankan beberapa aspek-aspek saja. Itu ada di daerah apa itu Kerang Menjangan itu ada kelompoknya itu. Ada kelompoknya. Tapi yang sembuh itu yang memang disebabkan oleh hal-hal baru. Begini, ada anak lahir itu normal, Bu, normal. Ini kasusnya. Ada kelompok anaknya kan. Ada jemaah saya cucunya begitu, jemaah saya ngaji ke saya tahsin, cucunya begitu, diterapi di keterangannya itu katanya lahirnya normal. Tapi ibunya dia kan nggak bisa ngomong kan, usia 10 tahun kalau ngomong kayak enggak. Itu dikasih HP terus katanya. Jadi kalau nangis kasih HP, ini kasih HP, ini ya pokoknya diem lah, dikasih HP. Sehingga dia nanti ada kelainan, tergantung lah. Nah kata bukan dokter, fisioterapinya kalau nggak salah itu ya begitu. Ini anaknya normal aslinya dan bisa sembuh kalau memang terus diterapi. Kesalahannya mungkin dulu dia dibiasakan apa, sehingga dia fokusnya itu apa ya, sarafnya itu ya ke sana terus gitu. Ini bisa sembuh. Kalau seperti ini gejalanya itu bisa sembuh dengan terapi. Ini kan memang yang saya sampaikan ini normal, hanya ada perubahan karena faktor tadi. Nah, yang panjenengan ini kalau memang dari lahir seperti itu sulit untuk kembali. Iya, tapi kan kalau memang dari lahir seperti itu, maka yang pertama tugas keluarganya, khususnya orang-orang dekatnya itu ya mengarahkan dia kepada hal-hal yang tidak membahayakan orang lain atau dirinya dulu. Saya punya santri baru masuk, dia dari Malaysia, dia. Anunya punya warga Malaysia, punya kelainan khusus. Saya tanya, ini kenapa? Ke saya itu nggak hormat, nggak ada. Orang-orang normal itu nggak, misalnya kan begini, ini. Kadang-kadang saya dipukul di belakang. Ayahnya kan marah kan, jangan gitu, nggak boleh. Dia tanda mau mukul saya mau ini. Ternyata dia katanya mau pernah bunuh diri. Dia mau pernah bunuh diri. Ini dibawa pulang. Nah sekarang sudah mulai baik. Saya bilang ini Pak, jangan dimarahi. Ini nggak akan sembuh. Sudah seperti ini dia. Kalau ngomong ke saya, ya orang begitu. Tapi nggak gila. Ngaji bisa, ini bisa. Yang pertama kalau dia tidak membahayakan dirinya, tidak ada keinginan untuk bunuh diri lagi. Yang kedua tidak membahayakan orang lain, tidak mukul-mukul ini. Nah itu tugas kita, itu bisa, pasti bisa. Nah adapun dia ingin seperti orang normal, ya nggak bisa. Yang penting jangan membahayakan dirinya. Yang kedua jangan membahayakan orang lain. Karena orang gila pun apabila membahayakan, merugikan orang lain, yang menjadi penanggung jawab utama wajib. Nggak bisa lari. Secara fikih begitu.
Yang misalkan dia tiba-tiba menghancurkan kaca mobil orang gitu. Ya walinya nanti yang harus, dan makanya kalau ini diupayakan minimal dia. Nah, insya Allah di balik itu ada hikmah. Jangan pernah putus asa, apalagi memarahi. Saya enggak suka orang seperti dimarahi, enggak. Sudah seperti itu kok malah dimarahi. Ya, kasihani, jangan dimarahi. Ya Allah, jangan dimarahi. Ya, memang kadang mangkel kan. Sudah seperti itu, coba bayangkan. Allahu a'lam. Seperti itu. Nah, doanya kepada anak ini yaitu tadi doa-doa umum saja, Rabbana dibacakan qul huwallahu ahad itu rabbil falaq wa rabbin nas, rupiahnya itu ya. Allahu a'lam. Nah, ini banyak hadiahnya ini, dibagikan aja ini aja. Ya, monggo. Apa? Cukup itu menjadi dia diampuni oleh Allah. Jadi nggak harus dengan lisan. Kalau memang dia muslim. Kalau dia muslim. Tapi afdolnya dengan lisan. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalam. Kalam itu ucapan. Bukan hati. Paham ya? Hadisnya jelas mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sudah, Isra. Siapa yang akhir ucapannya bukan hatinya, ucapannya la ilaha illallah, surga. Tapi kan nggak semua orang bisa ngomong, Pak. Kadang-kadang sakratul maut orang nggak bisa ngomong, kan? Juga melihat 1, 2, 3 orang yang meninggal itu, saat ini mau nazar, jadi talqin saja, tapi jangan cepat-cepat nalkinnya. La ilaha illallah pun jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil sedih nangis, tak begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Biar ruwet, malah kita malah tambah ruwet di atasnya gimana? Orang mati itu orang yang menghadapi kesusahan, kesedihan, keruwetan selama hidupnya tidak pernah dia rasakan. Ketika akan mati. Makanya kata ulama, tidak ada beban yang berat di hidup ini, tidak ada sebesar apapun, tidak ada. Kalau dia tahu saat-saat kematian, akan ringan semua hidup. Berat Pak kematian itu. Dia dihadapkan kepada 3 alam, alam malaikat, alam setan, alam manusia. Kita semua akan ke sana. Surat Al-Waqiah di akhir jelas itu kok. Quran jelas. Dia melihat setan, melihat malaikat, melihat manusia, melihat. Kalau memang orang ini stroke, nggak bisa ngomong, di hatinya adalah ilaha illallah cukup. Jadi orang yang mentalkin pun jangan terlalu terburu-buru. La ilaha illallah. Biarkan dia mikir. La ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Apalagi yang koma, yang koma tidak harus pakai ucapan. Saya nggak tahu sendiri orang koma itu, saya hanya lihat beberapa bacaan. Orang koma itu katanya ruhnya bukan alam lain dan dia mengalami penampakan. Allahu a'lam. Mereka yang tahu kan. Tapi kita begini, dimanapun kita, mau di dunia, mau di alam malaikat, mau di alam jin atau alam apapun, la ilaha illallah jangan putus. Orang koma itu kan diperlihatkan kemana, masuk ke satu gunungan, jangan tinggalkan. La ilaha illallah itu tetap jadikan pegangan. Mau masuk ke alam apapun. Orang Islam ini aman sebenarnya. Mau dibawa, mau mimpi dewa ke alam apapun, mau dalam apapun,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini jangan sampai hilang. Nggak akan ada datang. Mau koma, dia mungkin kemana, ruhnya muter-muter, bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aman, aman. Iya, mau koma, karena yang dihitungkan ruhnya kan tetap ruhnya itu anu. Nah kalau taklifnya enggak, karena taklif itu ke badan, itu taklif ya. Beban syariat itu dibebankan ke badan kita. Sholat kan harus begini badannya. Kalau koma kan enggak. Tapi la ilaha illallah ini dibebankan kepada keyakinan kita. Mau mimpi dimanapun, mau dikejar apapun, tetap bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan, mau jasad nggak bisa gerak pun la ilaha illallah jangan sampai hilang. Kalau jasadnya nggak gerak, la ilaha illallah nggak gerak dia enggak. Ya mudah-mudahan selamat semua ya. Saya yakin orang yang koma itu dia hidup di tempat lain. Rohnya itu Pak, melihat sesuatu itu loh, hidup di tempat lain. Yang sakit dengar begitu. Mana dia lihat jin korin kok. Ada orang meninggal, bukan koma, ditanya lah. Tentang koma itu 3 hari, bukan 3 hari. Iya, saya ke selatan kan, ke selatan, tahu ke laut selatan. Laut selatan itu loh. Ini cerita bener dia. Lihat siapa? Saya lihat bapak itu jualan. Lihat tetangganya sudah mati Pak, sudah mati. Iya, lihat saya terus jualan gitu. Ada pasar gitu. Jualan kan. Iya, ya dia kenal saya. Kenal saya. Bener jangan bohong. Iya. Terus yang itu yang mati tahunnya itu dia jualan pisang kan ya. Dia disebut semua sampai yang loh ini kan begini. Kan nggak mungkin itu. Nggak ditafsirkan itu korinnya. Manusia jasadnya mati dikubur, korinnya hidup karena jin itu kan umurnya panjang. Korin, tahu jin korin ya? Kita ini kan ada jin korinnya, gitu, Pak. Jadi jangan anggap enggak dia hidup dalam, yang nggak bisa. Kita kalau mati di alam barzakh ketemu 2 malaikat, kalau selamat disuruh istirahat, kalau enggak selamat sisa kubur, kan begitu kita umat Islam ini. Nah kalau ada enggak saya koma, saya lihat dia di sana jualan. Kalau sudah mati itu jin korinnya. Jin korin itu sama persis dengan ini, dengan saya ini. Kalau saya mati nanti masih ada saya di sini, itu bukan saya, itu jin saya. Monggo Ustaz, dan begitu. Monggo Ustaz, monggo. Bukan itu jin korin saya. Sama kalau jenengan sudah meninggal masih keluyuran di dekat saya. Apa ini jin korin ini? Sama persis lahir di tubuh kita persis sama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.